Ya, silakan, Mas. Dulu bang, belum bang. Belum. Oh, Oke, baik teman-teman semuanya. Sudah, oke. Udah. Sudah on semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, kami hari ini cukup bahagia karena saksi adecat yang selama ini kami mohon-mohonkan, mulai dari penyelidikan, bahkan perkara ini sampai ke naik sidik melalui 2 kali surat, dan juga ketika diperiksa BAP secara langsung Fadel memohon untuk diperiksa saksi adecatnya. Tadi di awal sempat ada perbedaan pendapat bagaimana cara memeriksa untuk saksi yang berada di luar negeri, karena memang pemahaman penyidik bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan di Polres itu sendiri atau tatap muka, atau setidaknya ketika saksi itu berada di luar negeri maka penyidik yang akan berangkat. Tapi alhamdulillah tadi polisi berkoordinasi yang pada akhirnya menyepakati untuk diperiksa melalui Zoom. Tadi pada pemeriksaan hari ini dimulai sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, artinya sekitar 5 jam. Kondisinya harusnya hari ini yang diperiksa ada 2 orang, yaitu Ibu JF dan juga Saudari E. Namun karena kondisi Saudari E yang tadi memang pemeriksaan Ibu JF itu cukup lama, karena memang panjang yang dijelaskan. Poin-poin yang diterangkan itu tadi termasuk ketika pertama kali kenal dengan Loli di UK, yang kemudian sampai dengan kondisi Loli sudah putus sekolah, kemudian tinggal di rumah Ibu JF, kemudian juga kesehariannya bagaimana, tadi semua diterangkan oleh Ibu JF. Nah, karena Saudari E harus hari ini ada aktivitas kuliah, jadi tadi harus meninggalkan pemeriksaan dan disepakati akan dilakukan pemeriksaan ulang pada bulan ini tanggal 23. Tadi sudah disepakati dan kami juga secara resmi hari Senin akan menyampaikan permohonan. Kemudian ada sebuah fakta, tapi ini adalah bahagian dari penyelidikan dan ini kasus yang anak, yang kami cukup berbahagia mendengar informasi itu. Dan kalau selama ini rekan advokat Fahmi selalu mengatakan dia memiliki saksi fakta, kami hari ini juga telah menghadirkan saksi adecat yang juga saksi fakta untuk membela kepentingan hukum Fadel Bajide. Kami yakin keterangan ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat dan keterangan yang akan mematahkan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan yang menuduh Fadel melakukan pemaksaan untuk dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap seorang anak, dan juga tuduhan telah melakukan atau turut serta terhadap perbuatan aborsi. Kami pikir ini semua tidak akan bisa naik lagi. Mudah-mudahan bukan mendahului dari penyelidikan. Semoga ini doa kami bersama tim kuasa hukum ini akan segera SP3. Saya mungkin itu dulu, Pak. baik. Terima kasih Saudara Rahmat Triadi. Pertama, saya minta kalian jangan bohongi saya. Jadi bilang udah ada yang pergi. Emang benar, Bang? Sebentar dulu. Dan saya dengan tim pasti semuanya ingin cepat selesai. Tapi cepat kalau dia tidak komprehensif, yang rugi klien, terus kalian juga informasinya jadi kurang tidak sempurna. Nah, jadi saya merujuk pada keterangan Saudara Rahmat bahwa Saudara Fahmi sebagai kuasa hukum NR, saya minta saudara untuk kalau bicara
jangan, saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau bicara, jangan seolah-olah Anda itu orang yang paling paham KUHP, SOP, perkap, dan lain-lain. Karena sudah beberapa kali dia bicara ke media. Jadi jangan sampai kelasnya itu sebagai lawyer turun nanti jadi tukang oceh. Jangan sampai. Tukang oceh itu dalam tanda kutip dugaan kita NM. Jangan nanti kelasnya itu turun. Kenapa? Karena sebelum dilakukan pemeriksaan hari ini terhadap Ibu Juliana Fernandes alias JF, begitu juga dengan Eda Junior, Saudara Fahmi sudah mengatakan bahwa pemeriksaan harus head to head. Betul kan? Harus cap basah. Pada faktanya, ketika kita berdiskusi dengan penyidik sampai kepada pimpinan, kita buka KUHP, kita buka perkaba, peraturan kabar reskrim, dan di situ jika ada saksi dari luar negeri, maka dapat dilakukan di antaranya melakukan koordinasi dengan bidang hubungan internasional. Kalau kasus itu dalam perspektif yang besar. Tapi kalau dia penanganan perkara seperti ini dan orang yang bersangkutan kooperatif memberikan keterangan demi terangnya sebuah peristiwa hukum. Aduh, kenapa Glenn? Demi terangnya sebuah peristiwa hukum, maka tidak ada larangan untuk dilakukan pemeriksaan dengan sistem teknologi. Jadi kalau kita mau setengah inci, setengah on dan lain sebagainya, itu masuk. Sekarang ada peraturan terbaru bahwa pengguna direhabilitasi. Jadi hukum itu dia elastis sesuai dengan substansinya tanpa menghilangkan substansinya. Nah, karena itu saya tidak mau masyarakat dibingungkan. Saya menduga akibat keterangan Saudara Fahmi ini menyebabkan Saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Betul kan? Betul kan? Coba kalian lihat sendiri. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. Jadi saya hanya mau bilang, NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini, urusan 5 miliar. Jadi, kenapa begitu? Karena saya khawatir pengacaranya ini selalu memberikan informasi yang menyenangkan hati kepada kliennya. Ini dugaan kami. Dan ini Rasman dan tim selalu membuat terobosan-terobosan
Karena hukum itu dapat elastis dengan tanpa menghilangkan substansi dari pokok masalah. Jadi saya katakan bahwa pemeriksaan terhadap satu, Ibu Juliana Fernandes dan Saudari Eda sudah dilakukan selama hampir 5 jam. Adapun pemeriksaan terhadap Saudari Eda, karena Saudari Eda akan mengikuti ujian, maka dia setengah, kemudian dia keluar, akan dilanjutkan yang kata Rahmat 23 Desember 2024, dan surat kami akan masuk secara lisan sudah disetujui. Bang, terkait apa tadi Bang? Sebentar, poinnya itu adalah, tenang kau, yang di hatimu sudah di hati saya. Yang kau pikirkan sudah saya dahulukan. Saya ini kan motosmen Padang. Saya telah berbuat sebelum kalian memikirkan. Jadi begini, ini masalah level pengacara ini. Jadi begini, apa yang disampaikan selama ini oleh NM dan pengacaranya, saya stressing point yang disampaikan Rahmat, bahwa keterangan dari Ibu JF berdasarkan pengakuan dari Saudari LM kepada Eda, begitu ya? Dan ada percakapannya. Maka semakin menguatkan kami untuk penyidik juga memeriksa pacar pertama LM di Indonesia sebelum sampai dia ke UK. Karena di UK ternyata bukan satu pacarnya LM, tapi ada 2. Inisial A dan 1 dengan provinsi yang ada huruf T-nya. Maksudnya apa? Cara bergaul di luar negeri sudah dijelaskan oleh Ibu JF. Informasi yang kami dapat dari awal sudah saya sebut, ini naik sidik karena informasi yang kami dapat diduga karena LM sudah tidak lagi gadis. Pertanyaannya, bagaimana pergaulannya di sana? Sudah diterangkan semuanya. Nah, sekarang kita mulai merajut informasi ketika Loli berangkat ke Indonesia berpacaran dengan Fadel. Pembuktian ini Januari 2024 sampai dengan September 2024. Di awal penyidik mengatakan kita mau lihat di Maret. Saya bilang jangan. Dan saya terima kasih penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres merespon dengan positif. Ini baru fair. Jadi saya boleh katakan penyidik sangat terkejut ketika saya tunjukkan dan Rahmat ada pernyataan NM yang mengatakan akan memberi 5 miliar jika Fadel ternyata tidak ditahan. Jadi informasi yang membingungkan begini, hentikan itu. Poin 1. Poin 2 tentang Fadel. Fadel sudah dengan terang mengatakan dengan cinta yang tulus dan ikhlas didukung oleh keluarga besarnya, Fadel akan menerima Loli dalam keadaan apapun, dengan sejarah masa lalu apapun. Kan luar biasa cinta dia ini. Karena itu sudahlah NM. Saya selalu, kenapa saya katakan restui? Karena kalau saya lihat dan saya sampaikan tadi kepada kalian ketika kami di Polda, mereka ini mau ada 1000 meriam di depan mata. Kalau cinta mereka sudah melekat, mereka akan loncat itu. Tidak peduli. Jadi tembok penjara itu kecil bagi Fadel untuk meraih dan mendapatkan cinta seorang Loli dan Loli kepada Fadel. Benar tidak? Benar. Saya sudah bilang dari awal, karena saya laki-laki.
Dan saya ini orang yang sangat pandai mendekati perempuan. Itu stretching point. Hanya NM yang sulit saya tundukkan. Tapi hari ini ocehannya sudah berkurang. Jadi poinnya adalah pemeriksaan dengan sistem Zoom sudah berlangsung dengan baik. Dan pemeriksaan terhadap Eda 23 Desember. Untuk pemeriksaan Fadel kami tunggu surat panggilan. Dan kalau Fadel dijadikan tersangka, pemeriksaan belum selesai, sangat tidak masuk akal, dan saya sudah katakan jangan paksa kami melakukan upaya hukum termasuk pra peradilan. Tapi melihat profesionalis penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres, insya Allah semua baik-baik saja. Tapi kalau NM masih nantang 5 miliar, monggo saya layani. Itu saja dari saya. Silakan. Bang, Richard yang dimaksud tadi apa sih Pak? Siapa Apa? sih? Richard apa siapa yang penelitian fakta? Ade Charles itu yang meringankan. Oh, Ibarat kau gemuk sama saya, kasih obat turun. Artinya membuat badan kita ringan, enjoy. Maksudnya saksi yang meringankan bagi kami. Dan dari Kementerian PPA sudah diperiksa. Fadel tadi kan disebut Bang Rasman bakalan menerima Loli apapun kondisinya Loli, termasuk dengan gaya pacaran dia yang lama dan ada dugaan sudah tidak gadis lagi, maaf. Ya. Terima kasih. Silakan. Pasti itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gua tentang hal itu, dan gua nggak peduli tentang hal itu karena gua nerima Loli apa adanya. Masa lalunya. Sekarang kan nama gua. Gitu. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari jandamu. Apalagi belum punya anak, Fadel. Kecil lah. Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan ke liang lahat. Gimana Om? Apa? Berarti Setuju nggak artinya omnya? lo masih Ya, setia ngomong sama kamu. artinya masih setia sama Loli ya saat ini ya. Sama satu pesan juga ya, kalau setia udah pasti setia. Satu pesan juga buat kalian, jangan pernah cari yang sempurna. Kita manusia akhir zaman, itu aja. Oke, mungkin papanya Fadel gimana Om? Setuju? Maksudnya? Silakan. Setuju dong. Menyetujui merestui nggak sih? Padahal mamanya Loli kan bilang kalau kamu nggak bakal ikut tahun baru nih tahun ini. Sempat ada rasa takut nggak sih? Tadinya mau ngajak ibunya Loli tahun baru bareng. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi. Kamu jadi menantu tuh yang nurut. Dijadiin taruhan. Oh gitu. Calon Kayak menantu. bareng. Kamu tuh ngomong sini, minta mohon maaf, minta restu. Gitu. Ngomong. Ya tapi Fadel kan lu nerima Loli apa adanya. Ya. Gimana dengan restu ibunya kan sulit. Apakah lu akan memperjuangkan terus atau kayak lebih ke Balik lagi ke anaknya. Kita minta restu ayahnya nanti. Kita minta restu ayahnya. Ya. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau begitu datang dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju, apa salahnya? Tapi kalau dua-duanya nggak setuju, ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa di Kadi, sudah lahir anak baru datang. Biasanya ibu itu kalau sudah nengok cucunya jinak ya, jangan-jangan begitu niat Fadel ini. Bisa jadi. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya, melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM. Amin. Selalu itu yang saya pakai. Mau yang maki-maki, itu saya berpahala menurut saya. Padahal berarti ada rencana yang seperti dibilang Bang Rasman tadi, kalian kalau misalnya nggak mendapat restu dari ibu bapaknya Loli, kalian pergi berdua dan menikah, istilahnya kawin lari. Capek banget naik motor aja kali kita ya. Soalnya mobil lah. Istilah Fadel. Istilah. Kan tahun depan itu kalau saya nggak salah sudah 18 tahun dia. Mungkin 4-5 bulan lagi kan. Gini, kawin lari itu dari Polres ke rumah kamu kawin lari juga, nggak mesti kemana-mana. Kalau umur 18 tahun, ya nggak bisa kita
kita larang. Berarti ada rencana seperti itu, niat Kan, seperti itu. kan Fadil. udah mencoba untuk baik dari awal. Mencoba untuk meminta dari awal untuk mendapatkan restu, tapi kan nggak dapet. Ya udah, harus apa yang dilakukan lihat nanti. Kita nggak bisa mikirin yang ke depan, yang sakit hari ini aja yang kita pikirin itu. Padahal tapi kenapa sih secinta itu sama Loli sampai yakin sampai terima apa adanya? Karena tahu dari awalnya dia gimana. Dari dia di UK tahu banget. Jadi makanya cinta ya cinta. Nggak bisa dikatakan kalau cinta itu nggak bisa dikasih tahu. Apa yang gue rasain ya udah gue suka sama dia, cinta sama dia gitu. Berarti dari awal pacaran itu kalian hubungannya Apa, serius. Ojal? Apa, Berarti Jal? dari awal kalian pacarannya hubungannya serius berarti. Serius dari awal. Jadi dari awal. Nggak ada yang ecek-ecek, Dek. Karena buat apa kalau nggak serius? Gue buang waktu gue. Kalau ecek-ecek malah lagi NM nanti dikira anaknya dimainin. Bang Rasman, artinya kan abang tadi meyakinkan bahwa keduanya saling mencintai dan serius untuk pengen menikah. Bukan ya? meyakini, saya melihat dari hati mereka. Iya. Terus melihat nanti kalau umur udah dewasa, pengen mereka menikah karena dengan cara apa? Saya mau jadi wali nikahnya. Ya oke bang. Saksi, maaf Bang, saksi. dengan Bang Rasman dengan cara apa? Apakah akan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama atau seperti apa? Kalau sudah umur 18 nggak perlu, Ojal. Sekarang yang boleh, sekarang. Kan nggak disetujui. Kalau sama 18 orang boleh. tuanya. Jadi 18 sudah dewasa. Hakimnya Bang. 18 kan sudah dewasa, Mat. Umur 17, umur 16, kalau dia mau dinikahkan disetujui kedua orang tuanya dan yang mau dinikahkan sama-sama bersedia, maka boleh diajukan permohonan dispensasi ke kantor urusan agama. Kalau umur 18 mau dia terbang, nggak bisa kita larang. Dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia gitu. Kan yang mau nikah dia. Makanya tadi Rahmat bilang, Pak, kalau sempat Loli sudah mengatakan dia tidak melakukan aborsi, kemudian tidak hamil, lalu kemudian jadi tersangka Fadel, pertanyaannya yang korban siapa? Kan yang harus ada dong yang hamil. Masa digantikan posisinya yang hamil? Oke, ada 5 alat bukti. Keterangan saksi itu yang paling utama. Jadi jangan dibias-bias. Jadi kalau saya nggak mau mempermalukan. Karena masalah strategi lawyer itu berbeda. Tapi yang pasti Run Law Firm dan tim dengan Bangkit dan kawan-kawan, kami menganggap kalau dilihat dari skor permainan, ibarat tinju, ini tandingnya itu 8 ronde diprediksi mereka, naik jadi 10, 12, sekarang jadi 15 ronde. Nggak selesai-selesai juga. Saya takut nanti kalau ibarat tinju, ada yang tumbang terus jadi pangsan. Karena itu saya minta nggak usah sampai begitu. Menurut saya, kasus ini menurut Rahmat juga tadi akan sulit untuk dinaikkan ke tahap berikutnya kalau mereka tidak punya fakta hukum yang serius terkait dengan kasus ini. Pengakuan Loli nomor 1 menurut pendapat hukum kami. Dan pengakuan itu diperkuat di Polda. Terus pertanyaannya kalau orang bilang I love you, terus kenapa? Kita nggak bisa larang. Nggak bisa larang. Jadi saya minta kalian tolong wawancari NM, restuilah mereka. Kalau NM marah melihat bapaknya Fadel, saya yang datang mewakili orang tuanya. Karena ini demi kebaikan. Tapi kalau masih menunggu umur 18, terus dipenjara dulu dia baru direstui, saya takut. Kalau mereka bersama, tiba-tiba sudah dewasa, yang ada dendam bapak. Oh mertua gua galak banget dulu sama gua. Tiba-tiba lahir cucu mirip sama neneknya. Kan mau nggak mau kan hibah juga. Jadi sudahlah, saya mau mengatakan poinnya begini. Ini bukan canda. Stop yang namanya taruh-taruhan karena ini bukan judi. Yang kedua, Anda sebagai pengacara sampaikan perspektif hukum yang komprehensif. Yang ketiga, kepastian hukum segera diberikan oleh penyidik untuk selesai kasus ini. Saya nggak mau berkepanjangan seperti kasus Agus dengan Novi. Sekarang yang perang entah siapa-siapa, Agusnya nggak berobat-berobat. Oke, cukup. Thank you. Padel ketika Padel mengetahui Loli masih cinta pada Padel. Responnya mantap karena bisa ngomong ke publik akhirnya, bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu tidak benar seperti itu. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua, masih lanjut hubungan kita. Dan lu
bilang dong, lu juga sayang sama dia. Gantian dong kasih pesan. Kesini ke tengah. Ya lu santai Ya, ngomong dong. Kasih. I love you Loli. Nah, kesini. Lu jangan canda. Dengarin. Lu jangan canda. Ingat, setiap kata-kata dan mimik wajah kamu itu sampai ke Loli. Dan itu diprovokatif oleh banyak orang. Jadi sampaikan yang serius. Malu om. Nah, sekarang gue tanya, lu bener cinta nggak sama Loli? Siap dalam keadaan apapun? Ya sudah, terus kita. Selesai, cukup ya. Oke, Fadel tadi Saya terima kasih buat Pak Kapolres, Kasat Reskrim, Ibu Kanit PPA dan penyidik atas penanganan perkara yang sangat komprehensif dan mudah-mudahan endingnya akan baik semua. Itu saja. Oke, Fadel, bagaimana? Aduh, maafin.